Pemirsa, Sony Septian sudah terlihat lebih tegar di momen tahlilan hari ke-7. Bersama dengan Rensi Milano dan Elma Teana, suami Fairuz Arafiq itu mengakui jika saat ini ia sudah ikhlas melepas kepergian almarhumah Wati Siregar ibundanya. Selama 7 hari ini nggak ada mimpi tentang mama, tapi selama 7 hari ini aku sempetin untuk datang ke makam Aku sempetin untuk datang ke makam terus ngirim doa terus, Yasin nggak putus-putus buat mama. Ini bukannya ria diomongin ya, karena kan guru-guru juga mengajarkan ketika orang tua meninggal bukan berarti kita putus untuk berbakti kepadanya gitu kan. Kita bisa kirimkan doa, kita bisa yasinin, dan kita bisa sedekahin juga atas nama mama gitu. Tapi yang pasti yang nggak bisa aku lupa adalah segala hal yang aku lihat setiap sudut rumah, setiap apapun yang aku lakuin. Kalau aku lagi buka handphone atau terutama buka grup keluarga, itu teringat tentang mamah banget gitu. Itu yang nggak pernah lupa gitu. Mungkin mama belum masuk ke mimpi aku, tapi mama selalu ada di hati dan pikiran aku gitu, setiap saat, setiap waktunya. Aku bilang aku yang paling belum bisa, karena kayak aku tuh yang paling kena banget di sini gitu. Selain satu, sakit aku sama dokter, aku nggak boleh terlalu banyak mikir atau nggak boleh terlalu overthinking. Di satu sisi nggak mungkin aku tidak memikirkan ibu aku yang lagi meninggal, yang sudah meninggal gitu. Pengobatan masih jalan terus dihadapkan pada kenyataan sekarang mama sudah meninggal. Jadi kayak aku tuh campur aduk semuanya, jadi perasaan, mental, hati, semua jadi satu. Itu yang bikin aku kayak berat banget. Aku jadi introvert banget di rumah. Aku kayak istri aku paling ngerti deh, Fairuz paling ngerti kalau misalkan aku udah mulai sensitif atau aku udah mulai diam, dia ngerti. Dia karena dia cukup bilang sama aku, sayang, aku tahu kok rasanya kehilangan seperti apa. Sewaktu aku kehilangan papa, itu juga yang kamu rasain, bagaimana kamu kehilangan mama. Mengobati rasa rindu aku sudah pasti aku, mungkin kakak Elma, kak Rensi, adik aku juga pasti mendoakan ya. Itu paling penting setiap sholat aku. Cuma yang aku sering salah adalah mungkin karena terbiasa aku bertahun-tahun doa aku itu, ya Allah sehatkan mamaku, sembuhkanlah sakitnya, panjangkan umurnya. Setiap saat sekarang aku selalu berdoa masih kayak gitu, sampai akhirnya tiba-tiba aku sadar, kan mamaku udah nggak ada ya, kok aku masih doanya kayak gini, karena sudah terbiasa begitu gitu. Akhirnya aku ralat, ya Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, terangin kuburnya, jauhkan dari siksa kuburmu, dari siksa nerakamu, masukkan ke dalam surgamu. Setiap saat aku pasti selalu salah berdoa. Selalu setiap aku doain secara nggak langsung karena keluar sendiri gitu, karena sudah mendarah daging dan sudah terbiasa mengucapkan sehatkan mamaku, sembuhkan mamaku, panjangkan umurnya. Selalu itu yang aku keluar dari mulut aku. Jadi aku cara ngobatinnya pasti selalu kayak gitu, doain dan nulis sesuatu tentang mama aja. Kenangan-kenangan tentang mama aku tulis di notes, kadang aku posting di Instagram aku. Ngedit video tentang mama, nanti aku posting. Kalau kata guru aku nggak apa-apa, itu cara kita meluapkan rasa rindu kita gitu. Siapa tahu itu bisa menjadi doa, bisa menjadi sebuah karya juga. Itu yang paling penting sih, karena nggak mungkin bisa dilupain, tapi harus bisa dikenang gitu. Dinangisin nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai kita meronta-ronta lewat mulut kita, atau menghujat-hujat lewat mulut kita, atau mempertanyakan kenapa gitu. Tapi kalau air mata nggak apa-apa. Makanya Ustadz Maulana bilang air mata halal, mulut haram ketika kita berduka. Sebelumnya, keluarga terutama Fairuz Arafiq sempat khawatir soal kesehatan Sony pada saat mengetahui ibunda tercinta tiada. Sehingga pada momen itu, Sony Septian selalu ditemani King Fahz kemanapun pergi. Keduanya bahkan sempat menangis bersama. Namun, Sony Septian menjelaskan jika kondisi kesehatannya semakin membaik. Kak Elma, Kak Rensi juga ngingetin Sony kuat ya, pikirannya kuat ya, selalu ngingetin obatnya jangan lupa diminum ya. Jadi kita saling menguatkan gitu, karena seperti pesan mama juga, keluarga harus akur, keluarga harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan. Ya itulah yang bisa kita lakuin.
Sementara itu, ramai beredar kabar yang menyebut kondisi Ikang Fauzi semakin drop hingga dilarikan ke rumah sakit sepeninggal istri tercintanya Marissa Haque. Foto Ikang pakai selang oksigen pun viral. Ikang memang sempat pingsan 4 kali usai Marissa wafat, tapi sampai dilarikan ke rumah sakit bahkan pakai selang oksigen itu kabar hoax karena foto tersebut adalah foto lama yang kembali viral karena dikait-kaitkan dengan momen duka dan diposting ulang netizen. Terpukul lah gitu, yang namanya laki-laki gitu kan gitu. Dan gak apa-apa kok kalau laki-laki nangis, apa ya kalau dia ngerasa tersakiti. Kalian juga manusia guys. Tapi kondisi kesehatan ayah sendiri mungkin pas juga. Ayah tuh sebenarnya oke. Jadi tuh kemarin tadi tuh ada berita katanya bapak saya diinfus gitu ya. Bapak saya masih bisa jalan, beraktivitas. Tadi juga tausiah dia ngomong. Cuman emang kan gimana ya, kondisi emosional dan mental psikis orang tuh beda-beda gitu. Ada yang ya kalau saya nggak punya pilihan, saya anak pertama jadi ya ibaratnya jubir keluarga, mau nggak mau saya lah gitu kan, sama adik saya kalau dia lagi bisa juga. Cuman kalau ayah saya tuh terlalu berat buat dia gitu, jadi kalau misalnya dia dipaksa ngomong, aku tahu pasti banyak banget yang pengen wawancara ayah, cuman dia juga butuh healing dengan masanya sendiri gitu. Ya doain aja bapak saya sehat. Alhamdulillah dia nggak diinfus sih. Ya kalau lemas pastilah makan nggak enak, tapi sekarang udah dikit-dikit udah mau mulai makan gitu. Tapi dia tidak diinfus, itu tidak sesuai dengan berita-berita yang kalian dengar gitu. Cuman emang untuk menghadapi wartawan sekarang bapak saya belum kuat, takutnya belum stabil emosinya. Jadi aku mohon maaf jika teman-teman yang nungguin belum dapat wawancaranya ayah, tapi aku minta dengan segala kerendahan hati pengertiannya juga, karena ayah butuh waktu untuk menyesuaikan keadaan ini gitu. Kalau drop semuanya drop mas. Tapi nggak diinfus itu, bukan Enggak itu foto sih. lama. Nggak diinfus sama sekali, masih bisa ya beraktivitas seperti biasa. Iya. Cuman emang kita ya shock lah gitu. Ya kita sekeluarga bertiga nggak ada yang enak, makan nggak enak, tidur nggak enak, yang namanya baru dapat musibah gitu Iya. kan, nggak ada yang siap Kita gitu. mencoba untuk menerima dan melihat apa yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya seperti apa gitu. Proses. Ikang memang kehilangan separuh jiwanya usai Marissa tiada. Mengingat sudah 38 tahun ia menjalani rumah tangga bersama Marissa. Meski kehilangan, Ikang berusaha tegar, mengingat ada 2 putrinya Isabella dan Chiki Fauzi yang masih harus dijaganya. Tiga hari sepeninggal Marissa, tepatnya Sabtu lalu, Ikang bersama 2 putrinya ziarah ke makam almarhumah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hari ini kita hari ini saya sama ayah dan juga Ciki baru bisa berziarah ke makam ibunda kami tercinta Marissa Haque. Karena kemarin itu kita mau ziarah tuh susah waktunya, karena di rumah selalu ada orang datang untuk berbelasungkawa dari sahabat-sahabat. Kita harus ayah. menghargai juga tamu, mereka mendoakan ya. Betul. Dan Hari ini dan kemarin tuh malamnya tahlilan sama 3 hari ya kan. betul-betul. Berturut-turut, jadi agak susah gitu. Nah hari ini kita tidak ada tahlilan, jadi kita sempetin untuk bisa kesini gitu, karena lebih lowong lah waktunya gitu. Tadi aja tuh masih ada aja yang datang, itu sahabat-sahabat lama ibu yang nggak mungkin kita tinggalin gitu kan gitu. Jadi bahkan pas kesini juga ada teman ayah ibu yang turut ikut gitu. Iya, buat kami ya, asalkan mereka juga terus mengirimkan doa untuk ibu kami ya, berarti tugas kami sekarang untuk melanjutkan silaturahmi yang sudah ibu bina sama dia hidup, sekarang diteruskan sama anak-anak dan suaminya. Di pusara sang istri, Ikang Fauzi terpekur dan menundukkan kepala, larut dalam lautan doa serta lantunan ayat suci Al-Quran. Bella dan Chiki berusaha menguatkan hati ayahandanya, sebab banyak kenangan indah bersama Marissa Haque yang sulit untuk dilupakan. Bukan hanya kenangan indah dalam suasana kebersamaan, namun kenangan indah terekam dalam sejumlah barang pribadi almarhumah juga masih ada. Sebelum kita
larut dalam keseharian. Kadang-kadang kita suka lalai, suka melupakan, apalagi ya. Sebenarnya istri itu bagian besar dari kehidupan kita ya. Separuh jiwa kita itu ada di istri, apalagi istri yang solehah ya, yang benar-benar kayak istri saya itu, walaupun dia orangnya pintar lah ya, berpendidikan tinggi, sangat tinggi, tapi dia tetap memberikan keputusan kepada saya gitu. Jadi disesuaikan dengan kodratnya, dan itu merupakan suatu suatu anugerah yang luar biasa buat saya. Saya bersyukur banget dapat istri yang demikian baik, solehah insyaallah ya. Dan terbukti banyak sekali orang yang terinspirasi yang diajari nama dia, banyak sekali ternyata. Saya mencintai sekali istri saya atas izin Allah tentunya, karena saya cinta kepada Allah, maka saya cinta sama istri saya. Makanya begitu dipanggil ya saya serahkan dengan kehendaknya Allah, karena sebaik-baik rencana adalah rencana dia ya, itu insya Allah kita akan kembali ya bersama-sama lagi insya Allah. Bukan hanya kedua anaknya, sahabat Ikang Fauzi yang hadir di acara tahlilan ADMS juga mengaku senang ketika melihat langsung Ikang Fauzi dalam kondisi baik-baik saja. Adi bahkan mengaku kagum pada sahabatnya itu yang belakangan ini semakin tegar dan terlihat sudah menerima kenyataan. Ikang udah kelihatan lebih tegar, alhamdulillah. Saya sendiri hampir nggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu Ikang demikian terlihat ngedrop banget lah gitu ya. Ikang kan saya kenal dari SMA kelas 1 gitu. Saya bersahabat sama Ikang ya, orang yang amat sangat tegar, rocker gitu. Kemarin beda banget. Ya pastinya begitu, karena seperti kita tahu itu kan mendadak dan pasti shocking lah buat Ikang. Tapi hari ini alhamdulillah kondisi Ikang udah jauh lebih baik, dia kelihatan lebih ikhlas gitu. Selain isu Ikang Fauzi terpuruk, beberapa video lawas yang diduga berisi petuah atau wejangan Marissa jelang kematiannya menjadi sorotan publik. Salah satunya, keinginannya meninggal dulu daripada suaminya. Lantas, momen indah seperti apa yang dirasakan oleh Bella dan Chiki serta Ikang Fauzi dari Marissa Haque? Ya, saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa yang jelas, tapi Marissa juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat, dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung sama dia. Iya, betul. Tapi emang sekarang saya nggak punya motivasi dulu, emang saya nggak tahu lah. Proses lah. Tapi insya Allah sih ya, saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jannah ini benar-benar baik ya. Ya, diampunilah segala dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya ya. Dan itu yang merupakan harapan saya sekarang, yang terus-menerus kita berdoa aja, karena hanya itulah yang sebenarnya bermanfaat buat dia kita. Makanya kan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Itu terus-menerus insyaallah dia akan adem di sana, dan suatu saat kita akan dikumpulkan lagi bersama-sama. Amin ya Allah. Pemirsa, Sabtu 5 Oktober 2024 kemarin menjadi momen Aisyah Maidina, putri dari Irfan Hakim, mensupport sang adik Hafid Jalu Hakim yang ikut bertanding kuda di kawasan Bogor. Namun dalam event tersebut tampaknya Jalu harus menelan kekecewaan karena kalah dalam pertandingan tersebut. Aisyah pun menjelaskan kesalahan yang dilakukan sang adik saat bertanding di sesi pertama itu. Lantas benarkah karena banyak melakukan manuver sehingga membuat Jalu mengalami kekalahan?
Hari ini Jalu tanding, aku enggak, terus kebetulan juga aku lagi free, jadi aku mutusin buat nonton Jalu dan support Jalu. Karena emang setiap lomba, kalau Jalu lomba, kalau misalnya aku free, aku usahain datang terus. Pastinya kalau sebelum naik, kadang aku suka kasih tahu dulu gini-gininya, terus juga pas dia lagi di dalam lapangan atau lagi pemanasan, aku juga bantuin teriakin, aku bantu kasih tauin, terus pas udah selesai aku kasih tauin salahnya di mana kayak gitu-gitu. Meski begitu, Aisyah yang mewakili adiknya menjawab pertanyaan tim Gospot mengungkapkan rasa bangganya dengan performa adiknya itu. Menurutnya, sang adik memiliki kemampuan untuk menjadi atlet di kemudian hari, mengikuti jejak langkah dirinya dalam menggemari olahraga berkuda. Apalagi Jalu sendiri punya motivasi besar untuk mengalahkan sang kakaknya yang sudah lebih piawai darinya dan sudah beberapa kali meraih juara berkuda. Ya tadi Jalu optimum, dia tuh emang nggak bisa optimum. Kalau optimum tuh kan nggak boleh cepet-cepet kan, jadi harus sesuai sama waktu yang ditentuin. Nah dia tuh selalu kecepetan. Nah tadi harusnya 69, dia tuh 61, jadi cepet banget kan. Jadi aku tadi sempet negur, harusnya dipelanin lagi dong Jalu kayak gitu. Cuman nggak apa-apa. Tapi nanti ada kelas yang two face, nanti ada speednya juga. Nanti dia pasti ngebut paling. Ada 2 kelas dia 4 kali main, tiap ikut 2 kelas, 1 kelas 2 kuda. Aisyah sendiri tidak mempermasalahkan kekalahan yang dialami Jalu adiknya itu. Dari pengalaman kalah tersebut, dapat memotivasi sang adik untuk bisa terus berlatih. Lantas kebiasaan apa saja yang dilakukan Jalu sebelum dan sesudah ikut bertanding? Dia tuh, karena emang sebenarnya dia tuh look up to me banget. Jadi kayak, dia tuh pokoknya tujuan dia berkuda itu pengen ngalahin aku aja. Jadi terus dia kalau setiap jumping tinggi gitu dia pamerin ke aku, tapi kalau setiap aku kasih tauin gini-gininya sih dia terima sih, karena dia emang mengakui kalau aku lebih jago. Tapi kamu bakal bersaing nggak sih ketika Jalu ikut tanding juga? Enggak sih, kan masih kecil. Jadi ya seru-seruan aja, karena emang dia ada potensinya, dia bakal jadi atlet yang bagus dan dia udah tertarik dan ada bakatnya juga, tinggal diasah lagi. Saran aku sih cuman dengerin kata pelatih aja, karena kadang Jalu suka pengen kemauannya sendiri, sedangkan kan kita harus nurut sama pelatih. Jadi paling aku selalu ngasih nasihat aja yang aku bisa, karena aku juga kan udah lama berkuda, jadi aku sharing pengalaman aja, aku ceritain kayak gitu-gitu. Sementara itu, Irfan Hakim sepertinya tidak main-main dengan hobi berkuda yang dijalani kedua anaknya itu. Tak tanggung-tanggung untuk kegemaran berkuda anaknya itu, Irfan sampai membelikan kuda impor yang harganya cukup fantastis. Hal itu ia lakukan agar Aisyah dan Jalu lebih bersemangat dalam hal meraih prestasi. Sementara itu, Saskia Sungkar sedang fokus menjalani program hamil keduanya melalui bayi tabung. Ia berharap dalam waktu dekat ini prosesnya lancar hingga positif hamil. Ya, beberapa hari ke depan, istri Irwansyah itu akan melakukan ovum pick up atau OPU. OPU adalah proses pengambilan sel telur yang matang. Proses ini termasuk bagian dari prosedur bayi tabung. Namun jelang memasukkan embrio dalam proses program bayi tabung, Saskia Sungkar justru juga ikut lomba berkuda. Adakah filosofi yang ia rasakan dalam hal berkuda? Ya yang pasti insya Allah buat kesehatan ya, karena ini kardionya luar biasa banget, kekuatan kaki kita terutama di kuda. Kalau di kuda itu justru tangan nggak boleh terlalu kuat, tapi kaki yang harus kuat kan. Jadi mungkin banyak yang nggak, kalau bukan yang nggak berkuda mikirnya kontrol kuda itu tuh di tangan, padahal cuma sekian persen, kayak ibaratnya kalau mobil tuh kayak sennya aja gitu, cuma kayak kasih kode-kode doang gitu, atau supaya dia aware sama kita gitu. Poinnya kan sebenarnya di kaki, jadi memang bener-bener walaupun aku berkuda, aku tetap nge-gym juga, tetap jalan karena nguatin kaki gitu. Tak
Tak ada sedikit pun rasa takut dalam diri kakak Shiren Sungkar itu jika proses memasukkan embrio ke dalam rahimnya itu bisa gagal jika ia tidak mengurangi aktivitasnya, terutama menekuni hobi berkuda yang umumnya dilakukan oleh kebanyakan kaum pria. Lantas, apakah Saskia sempat grogi dan benarkah berkuda itu justru menunjang program kehamilan Saskia? Oh Masya Allah, kan aku kan lagi program hamil kan. Waktu Ukasha itu aku lagi nggak, karena kita covidnya juga waktu pas tinggi-tingginya ya, awal-awal tuh lagi bener-bener nggak bisa kemana-mana kan. Jadi olahraga justru lagi kurang tuh waktu itu aku. Waktu program hamil, qadarullah kan cuma 1 embrionya kan. Nah alhamdulillah ini ya, walaupun kita nggak tahu ya endingnya, kan semua takdir udah Allah yang nentuin. Nantinya gimana hasilnya hamil atau enggak itu kan keputusan Allah ya gitu. Cuman kalau dari prosesnya dibanding yang dulu, alhamdulillah sekarang tuh hasilnya lebih baik gitu. Kayak embrionya alhamdulillah yang oke tuh ada 3. Kalau dulu kan waktu zaman Ukasha 1, jadi lifestyle tuh ngaruh banget. Karena kalau kita berkuda kita nggak mungkin begadang, harus tidur, harus ya semua cabur lah ya. Semua cabur pasti orang kalau mau tanding, mau apa, apalagi mau latihan aja besokannya kalau kurang tidur ya nggak enak gitu. Jadi aku tuh maksimal banget tuh jam 9 atau jam 10 tuh udah pasti tidur, alhamdulillah ya, mostly jam segitu, jarang buat lewat. Terus udah gitu pagi-pagi banget kan udah bangun tuh habis itu exercise. Terus ya kalau misalnya emang ada kerjaan kerja, terus latihan berkuda gitu kan, ya pasti nganter-nganterin anak apa segala macem gitu-gitu. Jadi kayak lifestyle-nya beda banget sama yang zaman waktu program Ukasha. Semenjak berkuda ini aku akhirnya, karena di kuda itu kan nggak segampang yang kita nonton ya, ngontrol dia gimana ya, itu kan perlu power kita juga. Bayangin ini kuda apalagi kayak WB gitu 600 kiloan lebih ya kan, sementara kita cuma berapa kilo, gimana kita harus bisa kontrol makhluk sebesar itu gitu ya. Kaki kita harus kuat, hati kita harus tenang gitu. Jadi banyak sih manfaatnya, Masya Allah banget. Meskipun harus menahan diri dari hobinya, Saskia tetap optimis dan berusaha menjaga semangatnya. Ia berharap dukungan dari semua pihak agar proses program bayi yang dijalaninya dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil yang diharapkan. Waktu itu sebelumnya waktu masih kayak ngebesarin sel telurnya masih boleh tuh justru disuruh olahraga terus, termasuk berkuda. Tapi waktu mau varian pickup dilarang karena ya goncangannya sama takutnya naudzubillah kalau resiko berkuda kan jatuh ya. Ya dokter meminimalisir resiko-resiko itu aja sih. Jadi disuruh pending dulu kemarin. Setelah telurnya udah diambil, kemudian kan di lab itu kenapa dibilang bayi tabung itu kan maksudnya kan di freeze di tabungnya itu. Jadi dari si telur sama spermnya itu kan dikawinin tuh di lab kan. Jadilah embrio. Nah, embrio itu yang alhamdulillah kemarin itu hasilnya tuh ada 3, waktu Ukasha tuh cuma 1 gitu. Makanya setelah udah selesai diambil, ya udah aku malah olahraga lagi. Jadi ketika nanti ditransfer balik, kondisi aku juga mudah-mudahan lebih sehat lagi juga gitu. Sehingga perkembangan si embrionya juga lebih baik. Sementara itu, kabar bahagia datang dari pasangan Kiki Saputri dan Muhammad Hairi. Dalam Instagram miliknya, ia memberikan kabar tengah hamil anak pertamanya pasca mengalami keguguran Maret 2024 lalu. Curhatannya soal perjalanannya menghadapi ujian keguguran hingga dipercaya lagi untuk hamil banjir ucapan selamat dari sahabat dan warganet. Kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga ovarium kiri. Tidak pernah ada hidup yang benar-benar mudah. Sebagai manusia, ada rasa lelah dan sangat ingin menyerah. Setiap detiknya kami hanya bisa berharap pada Tuhan dan tetap saling menguatkan. Sampai akhirnya kesempatan itu kembali datang dan Tuhan kembali percayakan. Doa-doa tidak berhenti kami panjatkan. Masih banyak yang sayang,
dan ikut berbahagia meski digempur fitnah dan hujatan. Nah, mari kita maafkan, sebab melihatmu tumbuh dan berkembang adalah hal yang kami utamakan. Semoga kali ini Tuhan izinkan kami untuk bisa menjagamu sampai nanti akhirnya kita akan bertemu. Dalam video yang diunggah Kiki Saputri memperlihatkan pada 29 Juni 2024 lalu ia melakukan tes kehamilan dan hasilnya benar-benar tengah mengandung buah hati dari pernikahannya dengan Muhammad Hairi. Dalam unggahannya ia menunjukkan hasil tes pack yang menyatakan kembali hamil. Ia berharap agar kehamilannya ini bisa terjaga dengan baik, apalagi ia dan suami memiliki pengalaman yang tidak baik atas keguguran sang buah hati. Ya, yang pasti belajar dari pengalaman kemarin, pola makan, pola hidup. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang aku jadi sering olahraga. Karena kan kalau dulu kerja, pola tidur nggak katur, pola makan juga nggak katur. Akhirnya terjadilah penyakit ya gitu. Makanya sekarang lebih aware sama kesehatan diri sendiri. Dan juga nggak banyak stres. Banyak stres dalam arti gini, dokter tuh bilang, Kiki ini tingkat stresnya tinggi, padahal aku nggak ngerasa stres. Ternyata kalau kita pelawak itu kan otaknya mikir, nggak berhenti ya. Kalau kita ngejokes itu, nah itu adalah salah satu bentuk tingkat stres. Jadinya sekarang lebih dipilih-pilih pekerjaan yang tingkat resiko mikirnya tinggi atau diselang-seling. Jadi kalau dulu kan misalnya satu hari bisa 3-4 kerjaan, sekarang agak diminor jadi satu aja, satu hari satu. Ikut kayak program angkat beban, terus juga sama suami di rumah olahraga ya tiap malam gitu kan. Ini olahraga bener bang. Di sisi lain, Kiki juga minta doa dari Syahrini saat mengomentari postingan Syahrini yang tengah menikmati perannya sebagai ibu. Seperti diketahui, Kiki Saputri sebelumnya pernah mengalami keguguran. Cerita sedih itu ia alami karena terlalu lelah bekerja dan mengalami kista ovarium, sehingga janin dalam kandungannya tidak berkembang. Sementara itu, postingan Syahrini dengan caption, "Learning new things every day. It's a golden moment with you, our precious baby." Banjir reaksi dari teman selebriti. Unggahan terbarunya Syahrini mengungkap menikmati tiap momen kebersamaannya dengan baby R yang kini genap berusia 2 bulan dan beratnya sudah mencapai 6 kg. Seumur hidupku, tangan ini untuk kau genggam. Seumur hidupku, hati ini hanya milikmu. Seumur hidupku, mimpi malamku pun hanya ada kamu. Seumur hidup kita berdua, dunia selalu cemburu. Syahrini tidak mengurus sendiri bayinya, Reno Barak kabarnya terjun langsung ikut begadang bergantian menjaga baby R. Di sisi lain, di usia 2 bulan baby R juga mendapat hadiah dari Syahrini dan Reno Barak. Adapun hadiah tersebut tak lain adalah barang keluaran branded ternama dunia yang juga digunakan Syahrini, yakni 2 pasang sepatu dengan motif berbeda. Namun, sampai saat ini bentuk tubuh baby R masih ramai jadi sorotan, lantaran Syahrini dan Reno Barak masih merahasiakan wajah putrinya.